Shalom anak-anak semuanya. Wah, sudah siap ya untuk belajar lagi firman Tuhan? Saya senang sekali tahu bahwa kalian siap untuk belajar firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan pengertian kepada kami supaya kami mengerti firman Tuhan, kami makin mengenal Tuhan Yesus, dan kami juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kemudian Matius pasal 26 ayat 26 sampai 75. Dan Matius pasal 27 ayat 26 sampai 66. Kemudian dari Injil Markus pasal 15 ayat 25 sampai 43 dan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35 serta Lukas 23 ayat 27 sampai 56 dan kitab Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 42. Nah, anak-anak, coba kamu ingat-ingat apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Ya, benar sekali. Allah berjanji akan mengirimkan juru selamat bagi manusia yang berdosa melalui keturunan Hawa. Nah, apakah Allah bisa lupa akan janjinya? Tentu saja tidak ya. Sekalipun sudah ribuan tahun berlalu, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, Allah terus mengulang-ulang janjinya kepada keturunan Adam. Allah ingin manusia ingat akan janjinya tentang juru selamat, dan Allah ingin manusia percaya kepada Allah dan percaya kepada rencana keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti. Anak-anak, Allah terus mengulang janjinya kepada keturunan Adam. Nah, firman Tuhan mengatakan setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi, maka pada waktu yang tepat Allah menggenapi janjinya dengan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang tepat itu adalah waktu ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dengan cara yang ajaib. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan memberitahukan terlebih dahulu tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada Yusuf dan Maria. Anak-anak, kepada Maria, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari Roh Kudus. Dan kepada Yusuf, malaikat Gabriel datang melalui mimpi supaya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Anak-anak, malaikat juga memberitahukan kepada Maria dan Yusuf supaya mereka memberikan nama kepada bayi yang akan dilahirkan itu dengan nama Yesus. Nama Yesus itu artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wah, anak-anak, sungguh Allah sudah mempersiapkan semuanya untuk menggenapi janjinya tentang juru selamat itu. Ketika Tuhan Yesus lahir, kelahirannya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Antara lain, tanda ajaib itu adalah malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus yang lahir di kota Daud atau di kota Betlehem itu adalah Kristus Tuhan Juru Selamat. Dan ada juga tanda lain, yaitu sebuah bintang
yang memimpin perjalanan orang Majus untuk bertemu Tuhan Yesus yang masih bayi pada waktu itu. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus waktu lahir ke dunia ini, lahir dan bertumbuh besar diasuh oleh Yusuf dan Maria di kota Nazaret. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, ketika sudah dewasa, kira-kira berusia 30 tahun, Tuhan Yesus mulai mengajar. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Kemudian, Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat, seperti mengubah air menjadi air anggur, menyembuhkan orang buta bisa melihat, menyembuhkan orang lumpuh jadi bisa berjalan, dan Tuhan Yesus bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal hidup lagi. Anak-anak, di dalam firman Tuhan, Yohanes murid Tuhan Yesus menuliskan bahwa semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dituliskan dalam bentuk buku. Dan kalau itu semua dituliskan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk buku semuanya, dunia ini tidak akan cukup ya untuk menyimpan semua buku yang ditulis tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, di situ dikatakan bahwa banyak sekali keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam Yohanes 20 ayat 31 bahwa semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan anak-anak, semuanya itu dituliskan supaya orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Anak-anak, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Dia akan mengalami suatu penderitaan. Nah, anak-anak, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya datang ke dunia ini untuk apa. Tuhan Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini berulang-ulang kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia akan ditangkap di kota Yerusalem, Dia akan dianiaya, Dia akan disalibkan, tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun anak-anak, pada saat itu murid-muridnya belum mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Sampai anak-anak suatu hari ketika sudah tiba waktunya Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana keselamatan bagi manusia, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Malam itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan makan bersama. Anak-anak, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti yang akan dimakan. Dan ketika itu, sambil memecahkan roti, Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Anak-anak, kemudian pada waktu itu Tuhan Yesus membagikan roti itu kepada murid-muridnya. Lalu juga Tuhan Yesus membagikan air anggur untuk diminum. Ketika membagikan air anggur, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Minumlah semua kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Anak-anak, malam itu adalah perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan malam itu juga Tuhan Yesus memberitahukan bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang akan membunuhnya.
Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Anak-anak, malam itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua muridnya akan meninggalkan dia. Sungguh anak-anak, Tuhan Yesus tahu dengan tepat apa yang akan dia alami. Sebab semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab perjanjian lama, sesuai dengan janji Allah bagi manusia. Anak-anak, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan akan terjadi, kematian Tuhan Yesus karena dosa manusia. Tetapi sekali lagi murid-muridnya belum mengerti dan mereka masih berpikir bahwa semuanya itu tidak akan terjadi. Anak-anak, malam itu setelah selesai mereka melakukan perjamuan makan bersama, mereka menyanyikan puji-pujian. Lalu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Anak-anak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di Taman Getsemani. Ketika sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Anak-anak, sungguh malam itu Tuhan Yesus sangat sedih, sebab dia tahu seperti apa penderitaan yang akan dia alami, yaitu penderitaan penyaliban yang mengerikan. Tapi yang paling menyedihkan hati Tuhan Yesus adalah kebinasaan, kematian kekal yang akan dialami oleh orang-orang berdosa, termasuk kamu dan saya, karena kamu dan saya adalah orang berdosa. Kebinasaan kekal yang akan dialami oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu membuat hati Tuhan Yesus sedih dan membuat Tuhan Yesus rela melakukan tugasnya, yaitu memikul dosa kamu dan saya, memikul dosa manusia. Anak-anak, malam itu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Anak-anak, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menderita, menanggung hukuman akibat dosa manusia. Dan itu tidak mudah bagi Tuhan Yesus sekalipun Tuhan Yesus itu berkuasa. Ya, Tuhan Yesus begitu takut dan sedih. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus dan memberi kekuatan. Nah, coba anak-anak, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan baca apa yang terjadi di dalam Lukas 22 ayat 44. Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anak-anak, meskipun Tuhan Yesus tahu betapa dia akan mengalami penderitaan yang hebat, Tuhan Yesus tetap bersedia dan rela melakukannya bagi kamu dan saya. Dia rela memikul hukuman dosa manusia. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Nah, anak-anak, setelah selesai berdoa, tidak berapa lama kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Anak-anak, malam itu hari masih gelap. Salah seorang dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot, telah menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam dan tua-tua seharga 30 keping perak. Dan Yudas Iskariot datang ke Taman Getsemani. Dia memberi tanda kepada orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Tandanya adalah dengan Yudas memberikan sebuah ciuman kepada Tuhan Yesus. Oh. Sungguh menyedihkan ya. Muridnya sendiri, Yudas Iskariot, telah mengkhianati Tuhan Yesus.
Yudas Iskariot datang dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang membawa senjata lengkap, membawa lentera, membawa tongkat. Anak-anak mereka datang seperti mau menangkap seorang penjahat. Padahal Tuhan Yesus bukan penjahat dan Tuhan Yesus tidak memiliki senjata untuk melawan. Saat itu Tuhan Yesus membiarkan orang-orang itu menangkapnya. Pada waktu itu anak-anak Tuhan Yesus yang sudah tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Tuhan Yesus, "Akulah dia." Anak-anak, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia," Alkitab menuliskan, mereka mundur, orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus itu mundur dan mereka jatuh ke tanah. Hah? Baru bicara seperti itu saja, orang banyak sudah terjatuh mundur. Anak-anak, sesungguhnya Tuhan Yesus itu berkuasa. Saat itu ketika mau ditangkap, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Nah, jika demikian, apakah menurut kamu Tuhan Yesus berkuasa untuk melepaskan diri dari penangkapan itu? Benar sekali, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia bisa melepaskan dirinya dari penangkapan itu dan bisa melepaskan dirinya dari penyaliban. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus dipegang dan ditangkap, salah seorang murid Tuhan Yesus menghunuskan pedangnya dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga telinganya putus. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk menyarungkan atau memasukkan kembali pedangnya. Lalu Tuhan Yesus menempelkan kembali telinga yang terputus itu, sehingga telinga dari salah satu prajurit itu kembali menempel. Wah, anak-anak, sungguh kuasa Tuhan Yesus itu nyata, terbukti. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus berkata pada saat itu, mari kita akan membaca dari Matius 26 ayat 53 sampai 54. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus melanjutkan. Dia berkata, "Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan harus terjadi demikian?" Anak-anak, benar sekali, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia bisa melepaskan diri dari semua penderitaannya. Anak-anak, dia bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat untuk melepaskan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena seperti yang dia katakan, kalau dia melakukannya, memanggil 12 pasukan malaikat untuk membebaskan dirinya, maka apa yang sudah tertulis dalam kitab suci, yaitu di perjanjian lama, tidak akan digenapi. Yaitu apa? Manusia yang berdosa tidak bisa diselamatkan. Kamu dan saya tidak akan diselamatkan kalau Tuhan Yesus membebaskan dirinya dari salib. Anak-anak, Tuhan Yesus rela menderita, rela ditangkap. Semuanya itu terjadi supaya apa yang ditulis oleh para nabi di perjanjian lama digenapi. Anak-anak, Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Dia mengetahui semua yang akan menimpanya. Karena dia tahu yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan manusia, termasuk kamu dan saya dari hukuman dosa. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya semua melarikan diri ketakutan. Tuhan Yesus sendirian memikul segala penderitaannya.
Anak-anak, tidak ada murid-muridnya yang berani lagi membela Tuhan Yesus. Mereka semua ketakutan, mereka takut ditangkap. Dan semuanya itu sudah Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan ditinggalkan seorang diri. Anak-anak, setelah ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Mereka membawa Tuhan Yesus menghadap Hanas dan Kayafas, imam besar. Di sana sudah berkumpul ahli-ahli Taurat, tua-tua, dan imam-imam kepala. Seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu, jadi sebuah kebohongan untuk bisa menghukum Tuhan Yesus. Anak-anak, meskipun banyak orang yang memberikan kesaksian yang palsu, yang tidak benar, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus diam, dia tidak membela dirinya. Maka pada saat itu imam besar berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan itu?" Tetapi Tuhan Yesus tetap diam, tidak memberi jawab apapun. Kemudian imam besar itu bertanya lagi, "Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Jawab Tuhan Yesus kepada imam besar itu, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Anak-anak, ketika imam besar itu mendengar jawaban Tuhan Yesus, imam besar itu menjadi marah. Ia mengoyakkan pakaiannya dan menganggap Tuhan Yesus telah menghujat Allah. Imam besar bersama para tua-tua, imam-imam kepala, dan orang banyak mengatakan, "Tuhan Yesus harus dihukum mati." Nah, anak-anak, sementara itu Petrus yang mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan, dia ditanya oleh beberapa orang bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, Petrus tidak mau mengakuinya. Petrus takut sekali mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus, bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika seorang perempuan menunjuk Petrus dan mengetahui Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus, kembali Petrus menyangkalinya. Anak-anak, saat itu Tuhan Yesus menatap Petrus dan tiba-tiba ayam berkokok. Anak-anak, Petrus ingat Tuhan Yesus telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyangkal kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus menjadi sangat sedih. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menyesal karena dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang banyak, karena Petrus begitu ketakutan. Anak-anak, pagi itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama telah sepakat. Mereka membelenggu Tuhan Yesus, lalu mereka akan membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah menderita. Dia rela menyerahkan dirinya untuk memikul dosa kamu dan saya. Alkitab mengatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kamu yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Anak-anak, Tuhan Yesus rela menderita untuk kamu dan saya orang berdosa. Tuhan Yesus rela membiarkan dirinya menderita supaya kamu dan saya mengalami pengampunan dosa. Anak-anak, apakah ada di antara kamu yang baru mendengar firman Tuhan hari ini dan baru mendengar bahwa Tuhan Yesus rela menderita bagi kamu yang berdosa? Kalau kamu baru mendengar firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus yang menderita bagi kamu untuk memikul dosa kamu
dan supaya kamu memperoleh pengampunan dosa. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kamu pasti akan mendapatkan pengampunan dosa dan kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa mengangkat tangan kananmu. Terima kasih. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu bersyukur bahwa kamu sudah diselamatkan dari hukuman dosa? Maukah kamu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memikul seluruh hukuman dosa kamu? Dan maukah kamu tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya bahwa satu hari kelak kamu akan mengalami hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bersyukurlah dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau sudah rela menderita bagi kami. Engkau rela memikul hukuman dosa bagi kami. Kami percaya bahwa kami orang yang berdosa. Jika percaya kepadamu, kami memperoleh pengampunan dosa. Dan kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepadamu dan yang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.